Salam, selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Renungan malam hari ini kita belajar untuk tidak iri hati. Kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Samuel kepada Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel ya saudara, di mana ia ketika menjadi raja tidak diproses seperti Raja Daud, akhirnya jatuh dalam ketidaktaatan. Waktu itu Tuhan menyuruh Raja Saul menumpas orang Amalek. Tetapi Raja Saul tidak taat, ia tidak membunuh raja dan juga menyisakan ternaknya ya saudara. Alasannya lembu-lembu yang gemuk itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Raja Saul menjadi raja. Saul ini karena dengki atau iri kepada Daud melakukan banyak sekali kesalahan ya saudara. Contohnya dia membunuh imam-imam di Nob, yaitu keluarga Imam Ahimelek. Ia juga mau menancapkan tombak ke arah Yonatan karena membela Daud ya saudara. Juga ia menikahkan anak perempuannya, yaitu waktu yang sudah menjadi istri Daud, Mikal, kepada laki-laki lain. Coba kita baca ya saudara di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kejadiannya di mana perempuan-perempuan Israel itu bernyanyi ya saudara, mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sejak saat itu hatinya selalu mendengki dan iri ya kepada Daud. Kita baca di dalam 1 Samuel 25:44. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu. Karena Raja Saul tidak fokus kepada pemerintahannya, ia hanya berencana untuk membunuh Daud. Akhirnya ketika diserang orang Filistin, Raja Saul ini mati. Kita baca ya saudara di dalam 1 Samuel 31 ayat yang keempat. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Lompat yang ke-6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Lompat yang ke-10. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitore dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ini akhir dari Raja Saul ya saudara, di mana dia menjatuhkan diri ke atas pedang, berarti bunuh diri ya saudara. Ternyata iri hati itu sangat-sangat berbahaya. Keluarganya pun ikut kena dampaknya ya saudara. Yonatan yang masih muda ya saudara, seorang panglima yang gagah perkasa pun juga mati ya saudara. Juga ada cerita dalam Kejadian tentang Kain dan Habel, mana Kain iri hati kepada Habel karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan, akhirnya membunuh adiknya ya saudara, Habel. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, iri hati itu memang benar-benar sangat berbahaya. Kenapa ya saudara? Karena biasanya iri hati itu ada rentetannya. Ketika orang iri hati pasti biasanya rentetannya ada akar pahit. Kalau sudah ada akar pahit di hatinya, akhirnya tidak bisa mengampuni.
dan tidak bisa mengasihi. Padahal dasar orang percaya itu adalah mengasihi. Biarlah malam hari ini kita belajar untuk tidak iri hati dan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saya tetap menghimbau baca sungguh-sungguh baca firman Tuhan, minta urapan Roh Kudus, lakukan, praktekkan agar saudaraku mengalami berjalan bersama Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki pribadi lepas pribadi. Biarlah renungan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.